Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke Dubai beramai-ramai, lupa waktu sampai malam. Sebelum jelang iftar kita mulai, izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang berjumpa kembali dengan pemirsa, dengan saya Mugi Zainal di jelang iftar kali ini. Dan kali ini kita akan membahas materi di Ramadan, insya Allah materinya bermanfaat untuk kita semua. Ya pemirsa, mengejar dunia tak ada habis-habisnya. Pernahkah kita melihat seseorang yang tiap hari bekerja terus siang dan malam, sampai lupa waktu untuk keluarga, lupa waktu untuk istirahat, bahkan lupa waktu untuk sholat. Apakah hidup seperti ini yang ingin terus kita jalankan? Apakah keberkahan hidup kita dapat? Ternyata kosong. Nah pemirsa, betulkah kalau kita mengejar akhirat maka dunia akan kita genggam? Kali ini di tema jelang iftar kita akan membahas kejarlah akhirat maka dunia akan digenggam. Dan kita juga bersyukur sudah hadir bersama saya dua narasumber yang akan membahas masalah ini. Siapakah beliau? Kita langsung berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk narasumber kita yang pertama yaitu Ustadz Dr. Haji Ahmadi Rojali LCMA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya Ustadz, terima kasih sudah hadir juga, ya. Alhamdulillah. Ya pemirsa, beliau aktif sebagai dosen dan asesor sertifikasi haji dan umroh Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan beliau juga Ketua Komisi Hukum dan Advokasi DPP ADAI. Masya Allah ya, kesibukannya luar biasa. Dan narasumber kita yang kedua pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk Ustadz Muhammad Sahir SM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih juga Ustadz ya sudah menyempatkan hadir ya ke jelang iftar kali ini. Udah gak sabar ya kita mau berbincang. Ya pemirsa, beliau aktif sebagai pengasuh rumah yatim dan pesantren Ruhama ya di Gunung Sindur Bogor, dan juga tetap aktif ya untuk memberikan tausiah-tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat, apalagi kan saat ini di Ramadan ya Ustadz ya. Pasti jadwal udah penuh ini ya, mudah-mudahan selalu semangat. Ya baik pemirsa, saya udah gak sabar pengen bertanya kemana dulu nih. Yang pasti yang belajar hari ini saya nih Ustadz. Sama-sama belajar insya Allah. Ya, untuk Ustadz Ahmadi ya, saya mau tanya banget nih Ustadz, apa hakikatnya akhirat itu Ustadz, dan apa makna dunia ini? Ya silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa akhirat merupakan tujuan, dunia wasilah untuk menuju kepada tujuan kita. Maka orang-orang soleh memaknai dunia dengan dua kata. Yang pertama dunun, yang artinya dekat, singkat, padat, cepat. Yang kedua daniun, hina dina. Seperti yang disampaikan bahwa kosong, tidak ada maknanya. Maka ketika kita memaknai akhirat dan dunia memiliki dua makna yang luar biasa. Yang pertama adalah dunun, dekat, kita sangat singkat, padat, cepat hidup di dunia ini, dan juga kita akan mohon maaf lahir batin mengejar dunia, kita akan hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia jangan diartikan sebagai tujuan. Dunia hanya wasilah, perantara, manzilun min manazilil akhirah. Dia satu halte tempat berhenti ke halte-halte yang lain. Sehingga nanti akhirat menjadi tujuan. Ketika akhirat menjadi tujuan, dunia pun akan kita genggam. Sebaliknya, kalau dunia kita kejar, maka akhirat tidak akan pernah kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita memaknai akhirat dan dunia. Penting kita memposisikan eksistensi antara dunia dengan akhirat, sehingga tidak salah kaprah, tidak salah tujuan, dan tidak salah wasilah. Ingat, kalau haus itu minum, lapar makan, ngantuk tidur. Nanti pas berbuka. Betul. Jangan kemudian belum azan, udah haus, dan mohon maaf, makan pula.
ya Oh, kan? gitu. Itu artinya wasilahnya sudah overlapping, sudah bukan lagi menjadi penghubung dan mengarah tujuan nantinya. Maka penting kemudian kita memaknai sekali lagi posisi dunia hanya sebagai wasilah perantara dan akhirat adalah tujuan untuk menggenggam dunia. Kira-kira demikian. Masya Allah, ini mudah-mudahan kalau mendengar tausiahnya itu kita sadar gitu ya. Makanya rajin-rajin dengar tausiah ya Ustadz ya, Amin, maaf amin. ya. Ya baik, Ustadz Sahir, bagaimana cara kita memprioritaskan hidup agar kita tuh bener-bener tujuannya tuh ke akhirat? Karena kan godaannya banyak banget gitu. Gimana nih Ustadz? Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya di sini ya, kita harus pintar-pintar memposisikan diri. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ahmadi tadi, Iya. ya. Kita harus betul-betul mengetahui bahwasanya hidup di dunia ini hanya sementara. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, beliau mengatakan sesungguhnya hidup kita di dunia ini adalah sementara sebagai senda gurau. Ya, artinya ya, kehidupan kita di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kehidupan yang hakiki nanti, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita pintar-pintar memposisikan diri kita bahwasannya hidup di dunia ini hanya sementara dan hidup yang hakiki nanti di akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti Masya itu. Allah. Kejarlah akhirat, maka dunia akan digenggam. Genggam. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami jelang iftar. Kami kembali tentunya setelah yang satu ini. Kejarlah akhirat, maka dunia akan kita genggam. Benarkah? Ya, Ustadz, kita lanjut lagi nih perbincangan di Baik, jelang ya. iftar kita kali ini ya. Alhamdulillah. Ya, untuk Ustadz Ahmadi, Ustadz, kadang-kadang bertanya, sampai kapan sih saya ada di dunia ini? Nah, bagaimana cara memanfaatkan dan maksimalkan selama kita hidup di dunia juga, Ustadz? Silakan Ustadz. Baik, Bunda. Orang yang paling panjang umurnya pernah Allah torehkan dalam tinta emas dalam Al-Quran. Ya atwadal anbiya'i umuran. Wahai Nabi yang paling panjang umurnya. Siapa dia? Nabi Nuh alaihissalam. Kaifa wajadtal hayata. Bagaimana rasanya hidup di dunia yang tadi nunun, singkat, padat, cepat. Apa kata beliau? Wajadtul hayata kadarin lahababani. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhari. Aku hidup di dunia itu kadarin, seperti hidup di dalam satu rumah. Lahababani, dia punya dua pintu, pintu depan dan pintu belakang. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhari. Hidup di dunia singkat padat, seperti masuk pintu depan, keluar pintu belakang. Ini hotel Swiss Bell ini, masuk depan pintu belakang, kita bisa memprediksi itu. Di rumah paling nggak sampai 1 menit mungkin. Itulah hidup. Maka memaknai dengan menggenggam dunia untuk kemudian ikut di dalam akhirat kita, maka kita harus mengintrospeksi diri kita bahwa hidup itu sangat cepat, padat, singkat, seperti masuk rumah pintu depan, keluar pintu belakang. Bahkan illa idza taqammal rizquh, kalau rezeki kita sudah sempurna, apa yang menjadi hak kita sudah Allah berikan, selesailah hidup kita di dunia. Maka Rasul menggambarkan berapa lama sih hasadu ummati, puncaknya adalah ma baina sitin wa sab'in, 60 sampai 70 tahun. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, manfaat Amin. dalam taat. Amin. Amin Rabbal ya alamin. Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustadz Ahmadi. Dan untuk Ustadz Sahir ya, Ustadz, adakah kisah-kisah mereka
ya yang bisa kita sharingkan ke pemirsa mengenai mereka yang mengejar akhirat sehingga mereka bisa menggenggam dunia? Silakan Ustaz. Oke. Nah, mengenai kisah orang yang betul-betul pintar memposisikan dirinya untuk mengejar akhirat, dunia akan digenggam. Ya, kita lihat ya kisah para sahabat Nabi ya dulu di zamannya. Ya, mereka zuhud terhadap dunia, yang mereka cinta yaitu kehidupan akhirat. Akhirnya ya, mereka itu selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya melimpah. Karena apa? Karena mereka zuhud terhadap dunia ini. Karena mereka tahu bahwasannya hidup di dunia ini tidak artinya dibandingkan hidup yang kekal nanti, yaitu di akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Lihat juga banyak sahabat kita di luar sana yang betul-betul sama seperti kisahnya para nabi, ya, para sahabatnya Nabi Rasulullah SAW. Kita lihat banyak di luar sana orang yang zuhud terhadap dunia. Alhamdulillah mereka akan mendapatkan akhirat yang sempurna. Ya, artinya mereka mengetahui bahasannya hidup di dunia ini sesingkat seperti orang meminum air laut. Otomatis kalau kita minum air laut, kehausan kita akan bertambah. Gitulah ibaratnya hidup kita di dunia ini, nggak ada habis-habisnya. Kurang lebih seperti itu. Harus direm dong Ustadz ya. Nah untuk ngeremnya itu kan kadang-kadang nggak gampang. Nah gimana cara kita ngeremnya ini? Maksudnya biar kita ingat gitu bahwa ini nggak selamanya di sini. Nah tadi ya Ustadz Ahmadi ya berarti kalau hidup dunia itu kan seperti bercocok tanam. Betul. Nah nanti kita akan menuainya pada saat begitu di akhirat. Nah, gimana tanggapan seperti itu Ustadz Ahmadi? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid itu mengajarkan kita bahwa ketika kita bercocok tanam di dunia, menuai di akhirat, maka kita akan dihadapkan pada dua dimensi. Boleh jadi dunia akhirat, akhirat dunia datang bersamaan. Kebutuhan kita di hadapan kita. Seringkali kita salah langkah. Maka yang harus kita tuju adalah sekali lagi akhirat. Ketika akhirat, dunia kita genggam. Ketika kita puasa hari ini misalnya, nanti akan berbuka. Mohon maaf lahir batin, ketika kita hanya meminum seteguk air, dunianya dapat, hausnya hilang. Tapi apakah akhirat dapat? No. Tapi kalau kita menuju akhirat, kita baca bismillah, man lam yabda amal bi basmalah. Siapa orang yang enggak mulai dengan baca bismillah, bahwa abtar, terputus. Maka begitu kita dengan akhirat niatnya, dengan demikian akhirat kita dapat, haus pun hilang. Itu artinya di kantor, di jalan kita mau beraktivitas, jangan lupa baca bismillah, niat karena Allah, bikin laporan keuangan. Jangan sampai kita hanya buat laporan keuangan, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kan CCTV kita yang maha dahsyat itu kan Allah Subhanahu wa ta'ala ya Ustadz ya. Nah mudah-mudahan dengan sharing kita kali ini membuat kita tuh saling mengingatkan dalam kebaikan. Amin. Ya, apalagi di bulan Ramadan seperti ini ya Ustadz Zahir. Kadang-kadang Ustadz Zahir rasa cinta berlebihan itu kan godaannya luar biasa Ustadz. Nah kalau Ustadz sendiri bagaimana untuk menghadapi situasi yang seperti ini Ustadz? Oke. Nah, untuk menghadapi situasi khususnya seperti yang disampaikan oleh Bu Mugi tadi, di dalam bulan Ramadan ini kan otomatis godaan lebih dahsyat daripada bulan-bulan yang lain. Betul. Yang pertama kita harus pintar mengetahui bahwasannya di dalam bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan pahala dibandingkan di luar bulan Ramadan. Artinya apa? Kalau kita bisa mengetahui hal itu, otomatis semua godaan yang datang kepada kita bisa kita posisikan. Ya, kita mengetahui bahwasannya, saya harus menghilangkan semua godaan-godaan ini. Karena apa? Karena hakikat di dalam bulan Ramadan adalah pahala itu Allah lipat gandakan semua. Masya Allah. Jadi memaksimalkan sekali bulan Ramadan karena kan bulan Ramadan ini tidak datang tiap bulan ya Ustadz ya, dan setahun sekali. Jadi rugi kalau kita memang tidak memanfaatkan ya. Baik pemirsa, Masya Allah ya, jangan kemana-mana ya. Tetap saksikan Jelang Iftar, kami akan membahas kembali nanti, kejarlah akhirat maka dunia akan kita genggam.
Pemirsa, kembali jelang iftar dengan tema kita, kejarlah akhirat maka dunia akan kita genggam. Ya, kembali Ustadz Ahmadi, kita membahas tema yang Masya Allah nih bagus banget ya Ustadz ya. Apalagi di bulan Ramadan kali ini ya, bagus banget ya. Ya Ustadz, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk mengejar dunia atau mengejar akhirat? Lalu apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah? Silakan Ustadz. Terima kasih. Sebetulnya Nabi sangat rasional, tidak serta meninggalkan dunia untuk menggenggam,nya, tapi Nabi mengajarkan bagaimana kita berkarya sebisa mungkin, semampu mungkin, sebagus mungkin. Fattaqullaha mastata'tum. Di mana? Di dunia. Akan tetapi Rasul juga mengingatkan kita, iyyakum wal wahan. Hati-hati loh, ada penyakit namanya penyakit wahan. Sahabat nanya, wamal wahan ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan wahai Rasul? Nabi menjawab, hubud dunia wa karahiyatul maut. Hati-hati nih, cinta dunia berlebihan, takut mati, itu juga bagian yang harus kita jauhi. Maka cintailah dunia ini proporsional. Untuk apa? Mendapatkan atas cinta dan ridho Allah. Jangan mencintai dunia karena diri kita. Mencintailah kan Allah. Ahbib man ahbabta haulamma wa abghid ghadibaka mahalama. Cintailah apa yang Allah berikan semampu kita, seperlunya, seproporsionalnya, dan kita kemudian benci juga proporsional. Maka untuk itu tetap kejar dunia, wabtaghi fima ataqallah, ambil jatah kita, rebut, jangan di hati, genggam dia. Menuju kemana? Akhirat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, jangan nunggu doang. Gak usah, genggam. Genggam, jemput. Iya, kalau di sini niat doang. Tadi Ustadz bilang, oke, kalau manis jangan langsung ditelan. Betul. Kalau asin jangan langsung kita muntahkan Betul, juga. Ya, benar ya Ustadz ya? Betul, benar. Jadi semua itu kan pasti ada hikmah juga di baliknya ya. Masya Allah, nih saya yang banyak belajar hari ini Ustadz. Oh, sama kita belajar Ya. bareng-bareng. Masya Allah. Dan Ustadz Sahir ya, tema kita ini bagus banget nih. Mengejar akhirat, maka dunia akan digenggam. Ini maksudnya apa nih Ustadz? Ya, ini enggak jauh beda sama yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad tadi. Ya. Intinya di sini karena banyaknya dari kita, ya sesuai hadis yang disampaikan Rasulullah SAW, kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala emas atau harta satu lembah, ya otomatis dua lembah, otomatis kita akan mencari lembah yang ketiga. Ya artinya, kalau Allah memberikan kita cukup harta, kecukupan lah dengan kehidupan kita, otomatis kita berambisi untuk mencari yang lebih. Ya. Intinya di sini kita harus bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita merasa bersyukur, insya Allah Allah akan cukupkan hidup kita. Ya, jadi intinya kalau kita sudah bersyukur ya dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, insya Allah kita juga tenang, nyaman, ya nggak ada rasa puasnya gitu. Aduh, susah juga Ustadz. Udah dikasih kurang lagi. Udah dikasih kurang lagi. Gimana nih Ustadz? Bagaimana cara kita supaya kita lapang dadanya untuk memperbesar rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz Ahmadi? Pertama, ringanlah lisan kita, ringankan lisan untuk mengucapkan rasa terima kasih dengan siapapun. Ya. Lam yashkurillah, Allah tidak akan bersyukur akan kesyukuran kita sebelum kita berterima kasih kepada sesama manusia. Itu artinya ringankan lidah kita, zikir kita dengan bicara terima kasih dengan siapapun. Maka Allah akan memberikan berlipat ganda. Allah tuh berlari saat kita berjalan. Yang kedua, ya, setelah kita berterima kasih, terus kita mengingat selawat. Kenapa? Selawat kepada Rasul mendatangkan 10 kali meskipun sekali. Dan wa hutta anhu asyra khataya. Allah tutup 10 kejelekan, 10 musibah, 10 ketidaknyamanan di dunia ini. Sampai akhirnya apa? Wa rufi'at anhu asyra darajat. Allah angkat kita 10 derajat. Artinya jangan pernah khawatir. Jadikan dunia bukan tujuan, jadikan dia bayangan. Kalau bayangan, kita harus membalikkan badan kita. Maka dia mengikuti kita. Itulah kita menggenggam dunia. Tapi kalau kita mengejar dunia, sampai kapanpun, ingat, bayangan
tidak akan mampu kita kejar. Maka caranya palingkan dunia untuk kemudian dia mengikuti kita, tapi dasari itu dengan rasa syukur kepada Allah dan terus mengingat kepada Rasul kita dengan kebaikan orang di sekitar kita menghantarkan kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Masya Allah ya. Jadi intinya mudah-mudahan kita selalu bersyukur dengan apa, walaupun itu tampak kecil asal itu halal ya. Hasilnya juga kita dapatkan dengan halal ya. Insya Allah. Untuk apa besar-besar juga kalau misalnya hasilnya juga tidak halal ya Ustadz ya. Benar. Nah di tengah pandemi seperti ini nih Ustadz Zahir ya. Kadang-kadang kan banyak yang ngeluh juga nih ya. Kenapa ada pandemi seperti ini? Nah, padahal kita tahu kalau kita selalu berpositif mudah-mudahan berakhir gitu. Nah, Ustadz Zahir bagaimana menghadapi situasi pandemi ini dengan kenyataan dengan tema kita hari ini, Ustadz Zahir silakan. Jadi kalau kita lihat ya, banyaknya orang yang jadikan pandemi ini jadi beban. Betul, Otomatis betul. kalau orang jadikan pandemi ini jadi beban, otomatis dia akan berpikiran. Jadi semua kebaikan-kebaikan yang telah Allah cantumkan dalam Quran, lewat nabinya juga di sunnahnya, dia akan terlewatkan. Artinya dia hanya memfokuskan dirinya terhadap pandemi ini. Tapi kalau dia berprasangka baik terhadap ujian yang besar ini, khususnya pandemi COVID-19 ini, insya Allah Allah akan mudahkan semua. Nah, jadi keberkahan yang Allah berikan nggak akan terlewatkan. Intinya di sini, mari kita jadikan pandemi ini sebagai ujian, bukan sebagai masalah ya, beban ya, tapi sebagai ujian bahwasannya kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi bukan berarti adanya masalah Allah nggak sayang kita ya Ustadz ya. Betul. Justru karena ada masalah Allah sayang Allah sayang kita ya. Sayang cinta luar biasa. Iya betul. Nanti lupa dong sama saya. Maka itu Allah menguji kita kan dengan berbagai cara. Ternyata Allah tuh menguji karena ada rasa hikmahnya di balik cinta, itu. ada hikmah. Yang mudah-mudahan di Ramadan ini kita juga semakin mendekatkan diri padanya sehingga Amin, kita semakin amin. sabar dan banyak bersyukur ya. Amin. Ustadz Ahmadi, nah kalau tadi berkata mengenai dunia yang tak habis-habisnya, ada yang mengatakan bahwa Rasulullah lebih suka dengan orang yang bekerja keras dibanding dia hanya berdoa saja. Itu bagaimana menyikapnya? Betul nggak seperti itu? Atau harus seimbang gitu? Ya, tadi sudah kita sampaikan tidak ada yang kontradiktif. Dunia akhirat dunia ini balance. Harus Betul. balance, ya. Makanya Rasul sampaikan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal lil akhiratika ka'annaka tamutu gada. Kita mengejar dunia, cari, silahkan, genggam dia. Mulai hari ini jangan cuma di dada, jangan cuma di pikiran kita, genggam dia. Kenapa? Itulah sunnatullah yang Allah berikan kepada kita, hak kita di dunia. Tapi wala tansa, ya, jangan sekalian kita lupa bahwa akhirat itu merupakan satu tujuan yang harus kita tempuh. Untuk apa? Mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka Rasul ingatkan kita, bekerjalah untuk dunia seakan-akan kita akan matinya masih lama. Tapi kalau akhirat, ka'annaka tamutu godan, besok kita akan mati. Coba bayangin, besok kita akan mati. Bagaimana prepare-nya? Luar biasa. Untuk mencari kebaikan. Astagfirullah, Ustadz. luar biasa. Masya Allah. Luar biasa sekali ya materi kita hari ini. Ustadz, kita tuh pengen banget berbincang panjang gitu. Tapi waktu jua memisahkan kita. Ya Ustadz, silakan sedikit pesan ke pemirsa. Ustadz Zahir, silakan. Ya, jadi saya simpulkan tema hari ini, ya, intinya mari kita maksimalkan diri kita khususnya di bulan Ramadan ini. Ini adalah momen bagi kita untuk memperbaiki semua ini. Ya, artinya sebelum Ramadan kita banyak melakukan kesalahan, ya, mulai dari seringnya kita terlalu hubbud dunia. Di momen bulan Ramadan kali ini adalah kesempatan terbesar bagi kita untuk menggapai ini. Menggapai apa? Yang tema kali ini, yaitu kejarlah akhirat, maka dunia akan digenggam. Kurang lebih seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Iya, Ustadz Ahmadi silakan. Ya, teman-teman yang di luar sana, security, tukang parkir, pom bensin, semuanya. Jangan pernah berpikir bahwa mendapatkan akhirat sedikit. Dan teman-teman juga yang maaf di tempat yang nyaman, jangan inklusif juga.
Allah akan mengejar kita saat kita mendekat. Maka banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menggenggam dunia. Caranya, kejarlah akhirat. Jadikan akhirat tujuan. Maka dengan demikian dunia akan kita genggam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Ahmadi, Ustadz Zahir. Ya, bismillah, materi kita ini mudah-mudahan Amin. bermanfaat Amin, untuk amin. pemirsa Insya semua di rumah. Yang pasti pemirsa, yuk semangat kita mengejar akhirat. Hidup kita berkah, sukses dunia akhirat kita. Amin. Amin ya Rabbal. Akhirul kalam, saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas mohon undur diri, mohon maaf apabila ada hilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.